upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD tadi nggak ketemu jalannya. Yang paling gampang diambil aja pajak. Jalan pintas, dibebankan aja sama rakyat langsung, gitu. Dipajakin aja yang tinggi, kan rakyat nggak bisa apa-apa. Anggaran dari pusat lebih seret gitu ya, lebih sedikit, kerannya dikecilin gitu ya. Terus di sisi lain kan nggak gampang juga mereka memangkas, mengefisienkan belanjanya mereka. Jadi instingnya, maksud saya insting pemimpin itu, Intan, jangan begitu ada masalah instingnya itu bebani rakyat gitu. Instingnya langsung pajakin naik. Itu kan bukan jalan keluar gitu. Yang beda adalah orang Belanda, orang lain itu begitu ada krisis gini langsung drastis solusinya itu. Kurangin gaji, kurangin ini, kurangin itu. Yang berkorban adalah pemimpinnya dulu. Kalau kita terapkan efisiensi itu di dalam konteks dana transfer tadi, itu sebetulnya kita dengan sadar, ya pemerintah pusat itu dengan sadar memangkas target pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Iya, tunjangan DPR yang gajinya sih nggak naik, tunjangan naik gitu. Udah gitu katanya 50 juta per bulan kan rumah gitu. Dan wakil ketua DPR juga udah sampai bilang bahwa itu 3 juta per hari untuk ngekos di daerah Senayan. Itu logika gimana gitu? Itu nginep di Fairmont apa gimana gitu kan 3 juta per hari? Kan semua orang normal tahu bahwa indekos itu bukan 3 juta sebulan sehari kan. Itu hotel super mewah. Ongkos politik kita memang mahal. Jadi akhirnya dicarilah bagaimana untuk men-top up ya. Hal-hal yang katakanlah sebetulnya konversinya itu nanti juga jadi ongkos politik gitu loh. Emmanuel Ebenezer Gerungan itu benar-benar menjual rakyat, menjual tenaga kerja di level rendah lah itu sebetulnya. Iya, itu buruh yang bayar. Betapa jahatnya itu. Jadi artinya mereka, para buruh yang miskin ini, yang kecil ini, dijadikan komoditas sama dia. 100% dijadikan komoditas. Saya rasa ini bagian dari program besar dejokowisasi. Pendukung gigihnya Jokowi, lagi kakinya pretelin. dipotongin satu-satu. Ya, ini kayaknya belakangan ini tuh entah kenapa aku tuh ngerasa emang ekonomi tuh susahnya real, Bang Hamid. Gitu ya? Iya, karena aku menyaksikan sendiri beberapa teman, bukan beberapa malah cukup banyak gitu kena layoff. Gitu. Terus abis itu juga saudara-saudara ada yang bisnisnya akhirnya harus bubar dan lain sebagainya gitu. Jadi Secara kayaknya umum sulit gitu. sulit sebenarnya. Cuma kemarin ya artinya kan ini sebenarnya kayak kontradiktif aja dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah sekarang kan 19 juta lapangan kerja kan gitu. Ya kan? Terus habis itu pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kondisi real nggak gitu deh gitu. Nah, terus lagi sulit ada aja tunjangan DPR naik gitu kan. Ini Tunjangan kan rumah ya. kayaknya tuh tempat ada tinggal. inkonsistensi gitu antara penghematan yang digempur-gempurkan oleh pemerintah gitu kan dengan kondisi real yang dirasakan oleh masyarakat yang makin susah gitu ya. Tapi pejabatnya tunjangannya naik. Itu tunjangan komunikasi 15 juta Bang per bulan. Itu beli pulsa apa nyicil iPhone tiap bulan coba. Sebulan ya. Sebulan Bang, makanya sebulan Jadi kita beli gini, sebelum iPhone. melanjut, sebetulnya inkonsistensi itu kan sudah terjadi di awal sekali. Ya, kita tahu sejak Presiden Prabowo naik kan kondisi sulit itu sudah jelas terasa. Lalu dia bikin kementerian 2 kali lipat misalnya. Iya. Plus wakil-wakil semua, hampir semua kementerian ada wamennya. Lalu ada utusan khusus yang kira-kira setingkat wamen lah. Jadi banyak sekali kalau soal inkonsistensi, saya rasa dari awal kan udah inkonsisten. Cuman yang kita heran kok inkonsistensinya dikonsistenkan gitu. Iya benar. Dijalanin dengan tekun dan khusyuk gitu. Bahwa ini pokoknya kita inkonsisten terus kira-kira. Ya lanjut kan. Dengan tawakal. Aneh juga. Itulah, tapi intinya gini, dengan penghematan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah kan bilangnya kayak gitu ya.
Nah, tapi kemudian juga kayaknya itu berbalik juga ke masyarakat yang harus membayar penghematan itu gitu. Jadi dibungkusnya dengan bahwa wah ini apa yang nggak penting nih kita potong. Tapi padahal ternyata itu kok kayak hanya di PR politik ya. Tapi aslinya tuh sebenarnya kita juga yang ngebayar. Kali dianggap bahwa peningkatan signifikan tunjangan perumahan buat anggota DPR itu misalnya itu hal yang penting. Ya, berarti kita beda prioritas. Iya, mana yang penting, mana yang enggak aja kita sudah berbeda. Beda frekuensi gitu ya kalau kayak gitu. Nah, tapi anyway, makanya kita mau ngebahas soal itu nih teman-teman terkait dengan apa keadaan ekonomi sekarang, mungkin yang bukan cuma aku yang merasakan, tapi aku yakin masyarakat Indonesia sebagian besar merasakan itu, makanya sampai ada kabur aja dulu dan lain sebagainya gitu ya. One Piece. One Piece gitu kan. Tapi kita juga akan menyoroti soal efek dominonya terkait dengan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Kemarin demonstrasi besar-besaran di Pati gitu kan. Itu kan juga salah satunya efek anggaran daerah yang banyak dipangkas dan akhirnya masyarakatnya juga yang akhir pajaknya harus dinaikin deh gitu Karena kan. bupatinya panik ya, kelihatan Bupatinya sekali. panik gitu. Menaikkan dengan persentase yang fantastis begitu, kan nggak pernah terjadi tuh. Dan Di saat yang nggak masuk sama akal. DPR tunjangannya naik, di saat yang sama ada aja gebrakannya wamen ketangkep KPK gitu kan. Nah, jadi kita akan coba bahas lah terkait hal ini. Kalau misalnya ngomongin ekonomi emang enaknya sama teman-teman Indef. Makanya ada Bang Eko Listianto di sini, Vice Director Indef. Thank you so much Bang Eko Terima sudah kasih, hadir. Bang Hamid, Yuk, Mbak Intan. sama-sama. Nanti kita juga bakal ini serunya kalau Bang Hamid kita ngulik-ngulik ini ya pengamatan terkait dengan etika dan lain sebagainya. Ya. Kalau Bang Hamid nih tajam nih di situ deh. Nah, oke, ini langsung coba ke ini dulu ya soal ekonomi ya, Bang. Teknis ekonomi. Teknis dulu. Ya, ahlinya. Boleh. Teknisnya tapi gini sih Bang, sebenarnya kita make it real aja lah gitu. Bahwa sekarang masyarakat susah ya, terasa gitu kan. Tapi kemudian di pidato presiden waktu 16 Agustus ya kalau nggak salah, nota 15, APBN, ya. nota APBN 2026 itu memang sudah kelihatan juga bahwa porsinya paling besar itu buat program prioritas yang adalah MBG kan, makan bergizi gratis ya Bang. Nah di satu sisi juga anggaran ke daerah juga dipertipis habis ternyata gitu. Nah ini kira-kira kalau melihat secara makro gitu ya helikopter view, ini dampaknya akan seperti apa Bang Eko dengan kesulitan yang sekarang ya udah cukup nyata sih dirasakan oleh masyarakat. Iya baik Mbak Intan ya. Ya ini menarik memang kalau kita membahas bagaimana ekonomi kita ke depan begitu ya dengan situasi sebagai pengantar tadi udah sangat jelas begitu ya bahwa situasi ekonomi hari ini itu ya memang sedang lesu sebetulnya ya real ekonominya itu yang dirasakan masyarakat dengan berbagai kasus tadi PHK dan seterusnya itu. Nah kemudian kita dikasih katakanlah mungkin bisa dikatakan karena pidatonya sangat berapi-api ya secercah harapan kira-kira gitu ya untuk 2026 dengan target yang lebih optimis ya 5,4% targetnya. Tapi kemudian kita melihat strateginya sepertinya juga masih sulit untuk mencapai itu karena tumpuan dari pertumbuhan ekonomi salah satu tadi ya yang besar itu adalah di makan bergizi gratis. Dananya 335 triliun yang rencananya tahun depan ya akan disediakan untuk seluruh anak-anak balita dan seterusnya itu ya 82 juta lebih penerima manfaat itu. Tetapi kalau kita lihat ya mungkin kalau itu berjalan sangat optimal tentu dampak ekonominya akan terasa ya. Cuma persoalannya kalau kita melihat realitas sampai hari ini ya MBG ini baru dari anggaran 71 triliun itu yang saya tahu ya itu baru 10 triliun yang terserap gitu. Artinya dalam konteks menyerap anggaran saja itu sebetulnya masih jauh ya. Masih ya. Nah, tahun depan dengan anggaran berlipat-lipat seperti itu, kalau tidak dengan strategi yang sangat ini ya, sangat baik begitu, saya rasa sulit untuk bisa merealisasikan tepat sasaran dan juga harus tetap tata kelolanya dijaga gitu ya. Nah, kalau tidak bisa melakukan dengan baik kan tentu implikasi ke ekonominya juga akan tidak besar gitu, tendangan ke ekonominya kira-kira begitu. Jadi dari sisi konteks ekonomi katakanlah sampai tahun depan ya dugaan saya dengan strategi yang kemarin disampaikan di pidato kenegaraan itu belum menjawab ya dari kebutuhan masyarakat untuk katakanlah tadi ya PHK-nya bisa berkurang ya atau kemudian juga
ekonomi kita bisa lebih cerah gitu. Karena apa? Kita menumpukan beberapa mesin ekonomi itu pada program-program unggulan pemerintah yang program unggulan itu sendiri sebetulnya masih diragukan oleh masyarakat gitu. Terkait dengan pelaksanaannya ya. MBG, Koperasi Merah Putih, terus apa lagi ya, termasuk tadi di sisi lain kalau kita bicara efisiensi itu menarik sekali ini Bang Hamid ya. Jadi transfer ke daerah ya, daerah itu adalah salah satu kutub pertumbuhan ekonomi yang penting untuk digerakkan. Tapi dana transfer yang sangat mereka butuhkan itu malah dipangkas. Ya 650 triliun ya dialokasikan tahun depan. Itu kalau dihitung dengan APBN 2025 ya, dari sisi perencanaannya sebelum efisiensi itu kira-kira menurun ya sekitar 29%. Dari 900-an. Dari 919 triliun. Nah, 919 triliun itu ketika dipangkas 50 triliun saja ya, bukan saja sih, itu besar ya nilainya ya. 50 triliun untuk daerah, ternyata daerah udah bergejolak kayak gitu kan. Kenapa? Karena dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, kalau kita pakai level provinsi ya, 25 provinsi atau lebih dari 50%, separuh dari mereka itu masih tergantung dari dana transfer gitu. 50% lebih uangnya itu bergantung dari dana transfer gitu. Nah, ini berarti sekarang realnya adalah hal itu akan dilakukan ya tahun depan. Berarti kan ini sebenarnya daerah udah harus bersiap banget nih dengan penurunan transferan tadi dari pusat kan. Nah, ini gimana berarti kalau secara ekonomi gitu ya, Bang Eko ngelihatnya apa yang akan terjadi dengan masyarakat di daerah berarti dengan penerapan kebijakan yang seperti itu kira-kira? Kalau mau dijawab simpel akan lebih susah gitu. Jauh akan lebih susah. Situasi ekonominya akan lebih susah. Kenapa? Karena pertama, tidak banyak daerah yang cukup kreatif untuk bisa meningkatkan PAD tanpa naikin itu, penerimaan asli daerah. Pendapatan asli daerah PAD itu ya. Tidak cukup banyak yang bisa kreatif gitu ya. Jadi, tanpa harus naikin pajak daerah gitu. Daerah itu sebenarnya justru lebih banyak yang mengandalkan pusat ya. Benar. Transferan pusat. Iya, kita sempat menghitung ya. Jadi dari 500 kabupaten kota itu kalau kita bedah APBD-nya, rata-rata ya, tingkat ketergantungan mereka terhadap dana transfer itu di atas 75%. Jadi 75 sampai 80% mereka sangat bergantung dari dana transfer itu. Memang tidak dihabiskan nol ya, 650 triliun disediakan untuk 500 kabupaten kota tadi. Tapi kan penurunannya 30% dari kalau kita lihat ya, 29. Signifikan sekali ya. Signifikan Bang Hamid. Berarti itu kan artinya nanti anggaran pendidikan di daerah implikasinya ya kan? Itu pasti berkurang gitu ya Mas ya? Ya salah satunya itu kemana-mana gitu ya. Kesehatan berkurang. Aspek pelayanan daerah ya siap-siap aja. Siap-siap berkurang gitu kan. Dan ya mungkin apa yang terjadi di Pati itu salah satunya yakni pajak naik gitu kan. Karena itu pemerintah daerah dipaksa untuk kreatif tadi ya. Untuk nyari pendapatan tuh kayak gitu kurang lebih lah gambaran 2026 tuh gitu. Kira-kira akan seperti itu. Jadi kepala daerah itu udah akan lebih pusing ya saya rasa untuk katakanlah bagaimana mengatasi ketika anggaran dari pusat lebih seret gitu ya, lebih sedikit, kerannya dikecilin gitu ya. Terus di sisi lain kan nggak gampang juga mereka memangkas mengefisienkan belanjanya mereka gitu kan. Berarti logikanya, nah ini makanya di awal tadi saya bilang ada inkonsistensi penghematan kan sebenarnya dari pusat. Iya. Berarti kalau misalnya kayak begitu, nih ekonom aja memproyeksi dengan sederhana itu akan terjadi gitu ya. Lalu kemudian di pidato presiden kemarin udah menyampaikan target penurunan pengangguran misalnya, penurunan kemiskinan dari 8, mau turun ke 6, 8,7 gitu kan. kalau kemiskinan ya. Artinya berarti ini dong, gimana itu bisa terjadi dong kalau misalnya ya kebijakannya seperti ini. Insentifnya nggak ada ya. Daya insentifnya kurang. Ya kalau kita bicara insentif memang masih kurang. Jadi sebenarnya gini, pemerintah itu punya strategi dan ini ya sayangnya ya dari dana transfer yang dikurangi itu mereka punya cara lain katanya untuk membantu daerah, yaitu melalui program-program unggulan tadi gitu. Kan itu ada yang langsung ke daerah memang ya, terus pembangunan mungkin juga beberapa langsung ke daerah. Problemnya adalah tidak di 500 kabupaten kota itu kan tidak setiap kabupaten itu dapat proyek strategis nasional dan seterusnya kan gitu. Ya mungkin pada daerah-daerah tertentu yang mendapat katakanlah tambahan kegiatan gitu ya atau proyek dari pemerintah pusat akan
tidak begitu terasa mungkin ya. Tapi sebagian kan nggak begitu gitu. Bagian besar malah. Sebagian besar malah tidak mendapatkan itu gitu. Sehingga ini nggak apple to apple, artinya program itu tidak bisa, program pemerintah pusat itu tidak cukup untuk menjawab penurunan dana transfer tadi begitu. Skalanya nasional. Ini tapi menarik nih. Anda menyebut sekitar 70-an% ketergantungan daerah itu pada pemerintah pusat. Iya. Nah ini terkait dengan politik menurut saya. Jadi ini yang terjadi, ini pidatonya Ketua Apkasi kemarin ya, belum sebulan lalu saya rasa, asosiasi para bupati, itu dia menyebutnya resentralisasi. Yang terjadi sekarang ini resentralisasi. Jadi Undang-Undang 2002 itu, nomor 32 2002 itu tentang otonomi daerah itu, sebetulnya hampir-hampir udah jadi dead letters itu. Karena yang terjadi resentralisasi bukan desentralisasi. Itu bagaimana Anda bisa 27 tahun setelah reformasi, 26 tahun setelah reformasi, tingkat ketergantungan daerah masih 70-an persen. Jadi udah jelas ini gagal ya, program besar yang merupakan amanah reformasi yaitu desentralisasi, mengurangi gripnya pemerintah pusat karena dengan logika yang sangat sederhana ya, bahwa yang disebut Indonesia kan akhirnya adalah daerah-daerah itu yang 500 kabupaten itu. Logikanya gampang aja Intan. Kalau yang ininya nggak diperkuat, bagaimana mungkin ini negara kita bisa kuat? Yang dipusatkan cuma satu aja di Jakarta ini. Nah itu yang terjadi sekarang. Dan mereka mengeluh bahwa terlalu banyak yang dicampuri oleh pemerintah pusat. Terutama ada yang disebut institusi pertek. Pasti kamu belum pernah dengar, Intan. Pertek itu pertimbangan teknis. Jadi gini, kalau saya bupati, saya mau ganti nih kepala Bapedal misalnya, atau kepala Sekwilda, let's say ya. Ini nggak beres nih kerjanya ini, saya mau ganti. Pertama, dia harus izin dulu ke pusat, ya. Izin, pertimbangan, ya, menimbang ini, memutuskan, bla bla bla, bahasa birokrasi gitu. Nah, oleh pusat nanti ditunggu perteknya. Pemerintah pusat akan mengeluarkan pertek. Intinya yes or no itu tergantung pertek. Jadi tetap di tangan pusat. Persoalannya adalah pertek itu kata mereka, saya ngobrol sama beberapa bupati itu, bisa 9 bulan baru muncul. Sehingga kerusakan besar yang terjadi akibat ketidakbecusan pejabat ini yang oleh bupatinya, kita asumsikan bupatinya punya niat baik nih. Dia mau ganti nih pejabat yang nggak becus ini, harus ganti. Nunggu 9 bulan. So the damage was done. Sudah pasti kan. Begitu perteknya keluar, boleh gitu ya. Katakan, boleh ganti. Ya udah kado. Udah telat. Kerusakannya udah terjadi. Nah, hal-hal semacam itu benar-benar banyak terjadi. Menurut mereka. Saya dengar sendiri tuh dari Halmahera ngomongnya begitu, dari Batam ngomongnya begitu, dari Kalsel ngomongnya begitu, dari Jawa karuannya. Yang kedua saya kira itu juga menyangkut, ya mohon maaf ya, kreativitas tadi. Jadi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD tadi, nggak ketemu jalannya. Yang paling gampang diambil aja jalan pintas. Dibebankan aja sama rakyat langsung. Gitu. Dipajakin aja yang tinggi. Kan rakyat nggak bisa apa-apa. Gitu aja kan. Ini kan soal kekuasaan. Nah, ditambah dalam kasus Pati kan bluffingnya terlalu arogan. Bupati Sudewo itu orang Pati ngamuk dan ini berlanjut terus. Karena kelihatannya mereka bertekad benar-benar harus turun ini Bupati. Bupatinya tadinya masih ngelawan, sekarang hampir 10 hari nggak muncul ke publik. Baru kemarin muncul lagi, melantik pramuka. Kemerdekaan pun nggak ikut upacara ya? Iya, bayangin. Nah, jadi saya kira ini pelajaran penting. Syukurlah Cirebon misalnya, malah 1000% loh naiknya. Iya, benar. Di Jombang 400%, bla bla bla. Di Pati malah di bawah itu kan. Di Pati kan 250%, 2,5 kali lipat. Di segitu doang gitu ya, orang udah ngamuk. Jadi Pemda yang lain langsung turun. Nah saya kira kembali soalnya adalah berpikir yang di luar itu gitu ya, out of the box lah. Masa nggak ada? Dia mengenal betul daerahnya potensinya. Jadi instingnya, maksud saya insting
pemimpin itu, Intan, jangan begitu ada masalah, instingnya itu bebani rakyat gitu. Instingnya langsung pajakin naik. Itu kan bukan jalan keluar gitu ya. Saya tahu situasinya memang sulit. Tapi maksud saya, pembebanan tambahan pada rakyat itu mestinya jauh dari prioritas gitu loh. Itu sudah last resort banget lah kalau bisa. Kan gitu. Yang kita lihat sekarang itu bukan last resort, Intan. Tapi justru prioritas pertama. Begitu ada masalah, gecek aja di pajak. Iya. Nah, ngamuklah orang. ini gitu. Bang, kalau Bang Eko ngelihatnya, apakah kreativitas ini misalnya, kan tadi Bang Eko udah nyebut, sekitar 70% itu mengandalkan transfer dari pusat. Karena mereka menganggap bahwa di area mereka biasanya itu memang sulit untuk mendapatkan penerimaan. Enggak juga, gini. Nah, itu apakah artinya Dari sebelum Eko menjawab, memang sesulit itu untuk... Sebelum Eko menjawab, gini, tadi terkait sama aspek politiknya, makanya saya perlu sebut tadi. Nah, 70% itu karena kira-kira secara politik juga kami jatahnya 30% gitu. Wewenang kami itu juga mungkin 30, jadi sebanding. Itu tadi memecat kepala sekolah SMA di lokal gitu kan, itu kan wewenang bupati sebetulnya. Itu bisa-bisa harus ke Kemendagri dulu, kemana nanti macam-macam. Jadi itu maksud saya, persentase tingkat ketergantungan itu berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan politiknya gitu, ekonominya itu, gitu loh. Ditambah dengan utang politik, misalnya dia dari partai mana, diusung oleh partai mana, itu salah satu juga yang menjadi beban untuk kreativitas kepala daerah gitu, Bang. Mahar harus dibayar lagi kan, dilunasin dulu mahar yang kemarin gitu. Ya, Bang Hamid, kalau Bang Hamid ngelihatnya gimana dengan kebijakan ini ya gitu, tadi banyak inkonsistensi atas penghematan dan lain sebagainya, dan dampaknya efek dominonya ujung-ujungnya ke masyarakat juga gitu. Ini seharusnya pemerintah mengetahui itu, seharusnya bisa membaca itu ya, Bang Eko ya. Bang Hamid ngelihatnya ini ada pengabaian atau emang tidak ada kalkulasi aja gitu? Enggak, saya kira kalau kalkulasi semua orang tahu lah gitu gampangnya ya. Nggak usah ahli seperti Eko. Kita orang awam kalau kita beri, kira-kira kita tahu lah. Walaupun technically speakingnya kita belum tentu tahu ya. Tapi kan tadi kamu juga bilang terasa. Itu bagi rakyat, bagi manusia gitu. Rasa itu penting gitu. Rasa keadilan juga penting. Rasa krisis juga penting gitu ya. Kalau soal itu saya kira bukan. Tapi saya kira sumber utamanya soal kreativitas dan mungkin kerelaan berkorban dari para pemimpin. Nah, yang namanya krisis ekonomi, hampir semua negara kan mengalami sebetulnya. Kan negara Eropa juga berapa kali nggak ngalamin, gitu. Amerika 2 kali pemerintahannya ditutup. Tutup loh, kayak tutup warung, zaman Obama sekali kan. Warungnya government Amerika itu ditutup. Karena belum di-sanction, belum diotorisasi oleh Kongres dan sebagainya. Tutup. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Nah, maksud saya, itu tadi kembali. Ada juga misalnya opsi untuk berkorban. Berkorban dalam arti, coba bisa nggak kurangin gaji separuh? Misalnya. Beberapa negara mengurangi gaji pejabat. Ya, saya kira mungkin Swedia pernah. Kita nggak kepikir sedikit pun. Kita tunjangan 50 juta DPR. Malahan yang terjadi tunjangan rumah buat anggota parlemennya naik. Ini kan sulit sekali dipahamin gitu. Semangat sense of crisis itu benar-benar nggak ada. Nggak ada ya. Maksud saya gini, kita realistis dan setiap negara ya seperti apapun, semakmur apapun, ada aja masa-masa sulit gitu ya. Jerman yang sekaya itu ya ada aja sulitnya gitu. Itu kan irama hidup. Yang beda adalah orang Belanda, orang lain itu begitu ada krisis gini langsung drastis. Resolusinya itu kurangin gaji, kurangin ini, kurangin itu. Yang berkorban adalah pemimpinnya dulu. Kita malah rakyat disuruh bayar. Bang Eko, tadi kembali ke prioritas pemerintah kan MBG 335 triliun gitu ya. Di tengah situasi ekonomi seperti saat ini dan juga ambisi ekonomi lainnya dari pemerintah gitu. Nah ini jadi sebenarnya kalau dari sisi ekonomi ini masih make sense gak sih kalau si MBG ini masih dijalani. masih terus dijalani atau emang this is time
untuk bilang bahwa sudahlah gitu? Iya, kalau dari pertimbangan teknokratis ya, dengan situasi bahwa setelah kita jalankan beberapa bulan ini saja, sebenarnya persoalannya banyak begitu ya. Belum Ternyata lagi, nggak realistis ternyata gitu nggak ya. realistis kan gitu. Jadi sebetulnya paling bagusnya itu adalah oke, kita nggak hentikan sama sekali, tetapi juga mengikuti aja. Jadi ini kan program bukan hanya untuk 5 tahun ke depan kan, sebetulnya kan untuk anak-anak itu kan masa depan ya. Jadi seperti yang dibilang oleh Presiden sendiri bahwa ini adalah memperbaiki generasi gitu ya, tingkat gizi, intelijensinya begitu. Jadi jangka panjang. Kalau jangka panjang, oke, kita sudah mulai nih beberapa negara juga memang melakukan ini ya, dari mulai Jepang, Cina, banyak kan case-nya ya, India. Oke, kita juga mau menuju ke sana, tapi nggak harus dipaksakan dengan sangat cepat seperti ini. Dan serentak. Iya, Dengan serentak dengan fantastis anggaran gitu Iya, ya. ya, serentakan. jadi lebih baik kita ya Bertahap. memang learning by doing, istilahnya begitu. Anggaran ya secukupnya dulu saja gitu ya, tidak harus Jadi sampai dipertajam ratusan prioritas triliun. daerah juga ya. Benar gitu. Anggarannya kemana ya? Bisa digunakan untuk yang lebih strategik ya. Artinya strategik tidak dalam konteks populisnya ya, tetapi lebih memang benar-benar bisa mengatasi tadi problem kemiskinan gitu ya. Terus kemudian atau daerah ini sebenarnya daerah itu benar-benar kaget loh ini. Iya, karena Kepangkas 30% itu kalau misalkan nanti yang diketok palu adalah 650 itu ya. dan juga saya kira program MPG itu kan nggak ada presidennya. Ini suatu kegiatan yang benar-benar gigantik ya, besar-besaran banget, serentak, dan kita nggak pernah punya pengalaman. Iya. Iya benar. Nah, yang berpengalaman siapa? Ngurusin makanan orang banyak. Perusahaan-perusahaan catering yang paling berpengalaman itu. Tetapi perusahaan catering sebesar apapun kan nggak mungkin mampu dalam skala nasional kayak gini gitu. Jadi memang betul, saya kira kita learning by doing lah gitu. Asal dikasih penjelasan oleh pemerintah kan, kita nggak bisa semua nih 82 juta orang sekaligus di 38 provinsi. Iya. Itu nggak realistis sama sekali. So kita mungkin pemerataan daerahnya terjadi ya, tetapi anunya sedikit-sedikit gitu contohnya. Nanti mungkin kalau kita uangnya kita lebih longgar, 2-3 bulan lagi naikin. Kan harus begitu, kalau enggak Memang harusnya mana begitu, mungkin. logisnya begitu. Berarti logika rekomendasi dari Indef nih ya untuk kemudian APBN ke depan gitu ya. Pembagiannya tuh kayak gimana sih yang idealnya Mas? Misalnya transfer ke daerah itu berapa persen gitu? Paling ideal tuh kayak gimana? Oke, memang begini, kita juga nggak menutup mata bahwa daerah itu juga belanjanya tidak efisien ya, artinya banyak juga Iya. yang bahkan tadi ketergantungan dia pada pusat tadi itu juga tidak digunakan untuk pembangunan, tapi bayar belanja rutin. Itu juga terjadi. Banyak daerah-daerah hanya menggaji pegawai saja itu tergantung dari dana pusat tadi, dana transfer. Gaji pegawai itu persentasenya bisa besar sekali ya. Iya, Mungkin benar. yang terbesar toh. Iya. Ada daerah di Sumatera, saya nggak usah sebut lah namanya, sekian tahun lalu. Itu belanja pegawainya 96%. Bisa terjadi seperti itu. Tapi Jadi udah yang gitu dipakai juga. buat membangun 4%. Lu mau bikin apa dengan 4%? Enggak, masalahnya udah kayak gitu juga website pemerintah Nggak pernah daerah ada yang jelek beres. banget lagi. Nggak pernah ada yang beres. Benar-benar itu. Website-nya nggak pernah bener. Dan biasanya membangun websitenya atau aplikasi mahal sekali dan nggak bisa dipakai. Iya benar itu. Nah artinya begini, dari sisi daerah juga perlu lebih mengefisienkan juga gitu ya. Tetapi menurut saya kalau kita terapkan efisiensi itu di dalam konteks dana transfer tadi, itu sebetulnya kita dengan sadar ya, pemerintah pusat itu dengan sadar memangkas target pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Iya, gitu. sebenarnya Iya, ya. karena itu bagi daerah itu sangat penting ya, dana-dana tadi. Oke, mereka memang tidak efisien, tapi cara ngajarinya bukan jangan dipangkas anggarannya dong gitu. Tapi oke, Ajarin dana transfer efisiensi iya dan sebagainya. diajarin efisiensi. Atau dibikin sistem yang lebih ketat dan sebagainya. Bisa ya. saja gitu kan, sekarang model digitalisasi udah lebih memungkinkan gitu ya. Oke, ini tetap kita kasih seperti katakanlah misalkan apakah 860-an ya yang rencana tahun ini akan terserap atau 919 tadi gitu ya. Tapi ya jangan 650 gitu. Nah, sehingga nanti tapi dengan syarat adalah penggunaannya harus lebih jelas gitu ya. Artinya juga mendukung efisiensi dalam konteks seperti di pusat gitu. Nah, itu menurut saya lebih make sense dibandingkan
dipangkas langsung kayak gitu, mereka nggak punya gerak gitu kan. Paling-paling yang akan terjadi adalah kalau nggak berani naikin karena takut kursinya goyang ya ini di demo oleh masyarakatnya, ya udah efisiensi gitu ya pangkas belanja. Tapi implikasinya ke pelayanan itu, pelayanan daerah kan banyak yang turun kualitasnya. Nah itu nanti ya siap-siap aja kalau nggak di demo jabatannya, tapi dinas-dinasnya di demo-demo gitu ya. Ini menarik sekali Pak Inender. Jadi pemerintah sebetulnya dengan kebijakan-kebijakan seperti ini tadi, terutama memangkas dana ke daerah, sebenarnya dia membatalkan atau mengganggu sangat serius target pertumbuhannya sendiri. Dan itu dengan sadar. Iya kan, ini kan ini nggak logis sama sekali jadinya ya. Kan pemerintahnya patokan pertumbuhannya nggak diubah, let's say 5 sekian persen gitu ya. Tetapi daya ungkitnya itu dikurangi serius, kan nggak logis. Ya secara ini memang nggak logis. Nggak ada logika di situ. Makanya 5,4 jadi sulit kan? Ya sebab untuk mencapai angka ininya kan daya ungkitnya harus besar gitu kan. Kalau daya ungkitnya diri tapi ininya nggak diturunin. Saya kira itu it's a joke ya. Ya ibarat kita mau balapan tapi dikasihnya pertalite gitu kan. Ibaratnya kayak gitu kan. Nah ini tadi inkonsistensi satu itu kita ngomongin soal anggaran daerah gitu ya. Inkonsistensi kedua nih, kita coba bicara soal tunjangan DPR yang gajinya sih nggak naik, tunjangan naik gitu. Udah gitu katanya 50 juta per bulan kan rumah gitu. Dan wakil ketua DPR juga udah sampai bilang bahwa itu 3 juta per hari untuk ngekos di daerah Senayan. Itu logika di mana gitu? Itu nginep di Fairmont apa gimana gitu kan 3 juta per hari? Oh iya, di Fairmont itu. Nah, iya kan gitu. Tapi gimana ya? Ini saya sering menyinggung soal ini nih. Para pejabat kita atau petinggi suka melakukan pelecehan intelektual terhadap publik. Itu kata-kata itu udah berapa kali itu masuk diksinya poker tuh. Keluar berkali-kali itu karena banyak. benar-benar setiap hari kita masih mendengar. Misalnya ini, kan semua orang normal tahu bahwa indekos itu bukan 3 juta sebulan sehari kan. Itu hotel super mewah. Karena hotel-hotel bintang 5 saja ya. Nggak usah saya sebutlah namanya. Nggak segitu, saya tahu betul. Kan ini maksud saya ini yang keterlaluan gitu, berbohongnya. Ya. Dan 50 juta sebulan itu kan 600 juta setahun ya. Saya nggak ngerti cara ngitungnya. Tetapi lagi-lagi semua itu kan sebetulnya ekspresi harfiah saja, ekspresi telanjang saja dari apa yang ada di dalam back mind mereka, yaitu bahwa sama sekali ketidakbersediaan berkorban. Benar. Itu menurut saya luar biasa. Itu salah satu ciri penting kepemimpinan ya sejak dahulu kala, traditionally modern juga. Orang modern jangan kira modern itu artinya salah satu artinya orang yang hemat. Ya, karena orang modern itu tahu sumber daya itu apa aja terbatas, karena itu dia harus hemat. Itu ciri-ciri orang modern. Nah ini saya tradisional, bukan modern. Nggak ada ketersediaan berkorban. Jadi tadi instingnya kalau ada krisis nggak ada insting atau niat untuk kita dulu nih gitu ya yang berkurang. Mereka nggak di nol kan kok. Kan gitu. Misalnya bukan 3 juta, mungkin 600.000 sehari. Kan masih masuk akal gitu. Kan nggak di nol kan. Bang, tapi krisis nurani ini tuh dari mana sih datangnya menurut Bang Hamid? Kok kayak maksudnya gini, kalau misalnya kita bandingkan dengan buruh gitu ya, tunjangan bukan ekonomi tunjangan komunikasi apa segala macam, karyawan biasa deh, nggak usah buruh pabrik gitu ya, karyawan biasa kantoran yang kantornya juga bagus-bagus di SCBD itu juga biasa aja kok tunjangannya, paling angka 100.000 gitu kan, makan 100.000 misalnya kayak gitu. Nah ini tuh sampai 2 juta gitu. Nah, ini kan berarti ada hubungan sama krisis nurani juga. Bang Hamid tuh melihatnya secara garis besar. Enggak, itu dari dulu begitu. Jadi kalau kita baca ya juga nanti ada pembelian komputer, laptop buat DPR. Itu harganya kan 35 juta. Loh, kan kita tahu beberapa jenis komputer itu di bawah 10 juta dan itu sudah bagus.
Dan kita heran, saya juga heran. Ini ada beritanya kita dijadikan judul. Satu komputer misalnya 37 juta gitu ya. Nggak ada yang protes, nggak ada apa tuh. Harga realnya kurang dari separuhnya loh. Jadi ini apa yang terjadi ya pada kita gitu. Kok markup di level itu kelihatannya sangat ditoleransi. Apa yang terjadi sama politik anggaran Indonesia berarti, Bang Eko? Yang terjadi ya itu ya, terutama tadi meminjam kata-kata sense of crisis tadi itu benar-benar kayak nggak ada gitu. Absen total. Jadi dalam kondisi udah tahu ya, anggota DPR itu juga tahu ekonomi lagi susah gitu kan. Dia tiap hari ngedonder menterinya kok, dia lebih tahu sebetulnya. Iya, tapi ya artinya apakah yang kayak gini tuh nggak bisa ditunda ya, atau kemudian disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi gitu loh. Jadi sebenarnya secara teknis juga gampang itu. Justru kalau misalkan ya dikasih tunjangan rumah 50 juta itu tadi ya, kan kita nggak tahu juga gitu, itu benar-benar dipakai untuk nyewa rumah atau yang lain gitu. Sudah pasti enggak. Dan karena terlalu mewah rumah Iya, itu buat makanya apa gitu. iya, kita coba aja lihat cicilan-cicilan rumah di townhouse juga Iya, nggak 50 iya, juta kan itu. murah. Itu mungkin cicilan rumah di PIK, iya 50 juta tuh saya tahu. Itu maksudnya dari mana sih Yang punya angka pantai itu? sendiri gitu ya, yang punya yacht di depannya. Iya, makanya. Nah, Masuk akal. mungkin barangkali Bang Eko tahu gimana sih perhitungan di dalam sana tuh keluarnya angka-angka yang fantastis itu tuh ada nggak sih mungkin Mana ekonom tahu Iya, gitu? iya kalau itu sih menurut Sulap. saya cuma deal politik saja menurut saya ya. Terus justifikasi kan tadi mungkin ada ya tadi misalkan ngekos 3 juta sehari gitu misalkan gitu ya. Tapi menurut saya sebetulnya kalau mau dibedah agak lebih ke makronya yang ongkos politik kita memang mahal. Jadi akhirnya dicarilah bagaimana untuk men-top up ya hal-hal yang katakanlah sebetulnya konversinya itu nanti juga jadi ongkos politik gitu loh. Itu mungkin dugaan saya ke situ gitu. Ya hulunya emang Iya, kembali lagi ke merawat sistem politik dapil kita. lah macam-macam itu ya, tapi ya anggarannya salah satunya dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Maksud Intan terus kalau terangnya itu gitu ya. maksudnya nih kalau kos 3 juta sehari kita buka kos aja. Iya, makanya. Untung gede. Perekonomian jalan ini Jalan, gitu. Iya benar itu. Masuk akal. Sulit Dan dipahami. masih banyak cara lain ya. Kalau di pemerintahan itu banyak cara. Misalkan model reimburse itu juga bisa. Jadi ngontraknya di mana, ngosnya di mana, nanti harga realnya berapa. Itu juga bisa. banyak gitu. Banyak Ada sekali banyak cara untuk katakanlah Iya. sebetulnya Gini, untuk bisa mendekati harga saya kira real itu. don't get me wrong gitu ya kira-kira. Saya ini tidak menganjurkan supaya anggota DPR kita itu hidup sederhana, nggak perlu. Ya kesederhanaan itu belum tentu jadi keunggulan. Nah kita masih sering ketipu juga soal itu. Kalau pemimpin hidupnya sederhana, sederhana itu bukan satu prestasi besar juga gitu. Jadi itu nggak terlalu penting sebenarnya, dan makanya kita nggak menganjurkan supaya mereka hidup prihatin. Buat apa hidup prihatin? Nanti otaknya nggak jalan, mikirin kebijakan publik yang penting-penting malah jelek. Tapi maksudnya kan ada kewajaran. Nah, lebih baik kita ngomong nilai kewajaran wajar aja. Kita nggak minta mereka hidup prihatin, sederhana, bersahaja, nggak perlu. Yang wajar saja, karena kita juga tahu jabatan kenegaraan semacam itu perlu ditopang oleh penampilan fisik yang wajar, yang pantas. Mobilnya oke, cukup bagus gitu kan, boleh gitu, nggak bilang bahwa mereka harus miskin, harus apa, enggak. Tapi kalau caranya begini kan ini too much gitu ya. Meskipun Kebangetan. kewajaran seorang juga bisa beda-beda sebenarnya. Boleh, kan? tapi kan kita bisa lihat benchmark nasional lah. Nggak usah internasional tapi nasional. Dan kita bisa bercermin pada negara lain yang kurang lebih setara. Kita nggak bilang sama Denmark, nggak bilang sama Finlandia. Nah, Iya, tapi toh. ada yang menarik nih Bang Hamid. Tadi kita ngitung ya. Kami di Banding-bandingin konten nih. Media kita coba bandingin antara gaji dan tunjangan DPR yang sekarang nilainya katakanlah 104 juta itu ya kalau sudah Per bulan ya kalau ditambah udah dengan tunjangannya digabung-gabung lah ya rumah gitu. tadi gitu. Nah itu nilainya kalau kita bandingkan dengan garis kemiskinan di negara tersebut, katakanlah di Indonesia sekarang ya, garis kemiskinan kita itu 605.000 per bulan gitu. Nah itu angkanya adalah gajinya dia sebulan si anggota DPR ini adalah 170 kali lipat dari garis kemiskinan. Nah Thailand itu kita bandingin juga itu dengan gaji dan tunjangan DPR Thailand ya, itu adalah 37.
Ya, jadi kita udah berlipat-lipat jauh. 37 kali. 37 kali lipat dari Sementara garis kita- kemiskinannya di Kita Thailand udah sana. 5 kali lipat. Iya, kita dibanding 170 kali. 170 kali. Sama Nah, tetangga Malaysia gimana? Malaysia tetangga kita itu lebih merata mereka ya. Malaysia itu kita bandingkan dengan garis kemiskinan Malaysia dengan anggota tunjangan dan gaji DPR Malaysia itu 10 kali lipat. Jadi Malaysia yang paling bagus ya, quote and quote gitu ya dibandingkan dengan kita. Jadi gapnya tidak terlalu jauh Oke, gitu. ini menarik sekali. Kira-kira begitu. Kita katakan kita ASEAN ya, 10 negara ya. Vietnam, Myanmar, Malaysia, Kamboja. Thailand, Filipina, ya. Kamboja, Filipina. Jangan-jangan kita yang paling senjang ya. Kita yang paling Kalau senjang gitu kalau benchmarknya misalkan adalah poverty line ya. Iya. Salah satunya kalau Bisa misalkan nggak Anda kita simpulkan begitu bahwa kita yang paling parah nih dalam urusan ini? Ya memang yang kita hitung baru dengan 2 negara ya tadi ya. Tapi ya dugaan saya mungkin juga nggak jauh beda gitu dengan negara lain karena Iya. tadi ya terlalu lebar ini. Dan sedihnya juga kinerja DPR juga dipertanyakan karena prolegnas saja juga masih jomplang sekali dengan Iya, prolegnas iya. di periode 2019 sampai 2024 itu yang saya tahu 200-an sekian ya prolegnas. Tapi yang Selesai gitu ya. yang pengesahan itu sekitar 20-an. Nah, ini berbeda Cuma dengan 10%. berbeda dengan periode sebelumnya 2014 sampai Produktivitas 2019. legislatifnya aja rendah sekali ya. Betul, itu total kalau nggak salah prolegnasnya 189. Itu yang kemudian goal kayak 40-an. Jadi emang turun dari sisi produktivitas. Sekitar 20% Gitu. aja tuh, 25% ya. Nah, ini menarik dan penting ya saya kira karena ini di dunia swasta pun jadi isu besar. Ya terutama di negara-negara maju. Misalnya Jepang itu sudah jelas kayak ada norma sosial, nggak tahu mungkin ada undang-undangnya. Nggak boleh Intan, misalnya di satu kantor ya, office boy itu tukang sapu sama dirutnya itu nggak boleh. Pernah di Amerika itu bisa 3.000 kali. Maksudnya nggak boleh apa? Nggak boleh terlalu jomplang. Oh, salary-nya? Salary-nya. Orang Jepang sampai ngatur begitu loh. Karena di Amerika itu bisa 3.000 kali. Wow. Ada office boy atau janitor gitu dengan dirut. Katakan di Bank of America, katakan atau mungkin Google gitu katakan ya. Itu nggak di Jepang itu mengecam sekali kesenjangan semacam itu karena itu dia bikin aturan main yang nggak terlalu jauh antara pegawai di garis terendah sama pegawai di tingkat tertinggi yaitu dirut. Nah maksud saya swasta aja ada etika begitu. Oh iya. Padahal mereka kira-kira nih ya kalau mau gila-gilaan mau apa lo ini swasta kok bukan uang negara kan gitu. Mestinya ya itu aja mereka nggak mau loh. Tadi ada sense tadi ya. Sense ketidakadilan, sense kesenjangan yang nggak nyaman perasaan manusia itu kalau. Nah kalau kita menebalkan itu bikin kebal imun dari situ, memang berat situasinya jadinya. Nggak banyak yang bisa diharap. Buktinya ini menarik sekali pembandingan 170 kali dengan benchmark garis kemiskinan ya. Iya. Ini kan harus dipikirkan ulang, masa segitu ekstrim gitu. Iya. Ini Padahal menyedihkan sih memang. padahal dia bukan saudagar, Iya. bukan pengusaha, dia wakil rakyat. Wakil rakyat. Tadi, itu lebih menarik ya, Bang Eko. ironinya Tadi ngobrol sama Bang Mewakili Eko. kesejahteraan rakyat. Iya kan? Tadi ngobrol sama Bang Eko gini, Bang, saya tuh punya concern pribadi gini, katanya supremasi sipil. Tapi yang namanya masyarakat sipil tuh harus lusuh-lusuh Bang kalau bikin acara. Iya. Berpakaian gitu kan. Bikin acara hotel bintang 3, kita ngapain di bintang 5, kita masyarakat sipil gitu. Giliran pemerintah itu protokolernya macam-macam harus bintang 5 minimal gitu kan. Iya. Lah itu kan mana supremasi sipil di situ gitu. Dan kalau misalnya di luar kota itu tunjangan-tunjangannya beda. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bikin aja acara di Jakarta misalnya di Hotel Cibubur, Jawa Barat. Sampai ke situ pikirannya. Semuanya gini, semua kreativitas untuk dapat uang secara maksimum. Iya. Dana rakyat itu mereka pakar, mahir sekali. Dia bilang hotel di Bekasi, kan Jawa Barat. Hotel Cibubur, Jawa Barat. Ada uang apa istilahnya? Uang harian itu.
lamsam ya, kayak Iya, semacam ada itu lamsam, ya, ada- macam-macam ya. Ini apa tunjangan meeting? Iya. Ya. Jadi, Per diem. Per diem. Per diem. Per diem, ya. Diem itu hari ya. Itu karena itu gampang begitu. Kita bikin hotelnya di Cibubur di hotelnya 3 hari. Kan hitungannya luar kota. Ada yang nginep bawa anak istri ke situ, ada yang gua pulang aja. Yang penting itunya dapat. Iya. Itu bagian yang mau diefisienkan sebetulnya sama pemerintah ya. Yang kayak iya gini sebenarnya dong. bagus gitu. Ya, betul. Itu. Tapi nyatanya tuh bukan itu yang Bukan akhirnya itu, nah efisien itu masalahnya. ya Yang jadinya efisien itu ya tukang-tukang fotokopi jadi kena efisiensi gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, udah gitu, tadi kita pas banget soalnya ngomongin soal kesejahteraan pemerintah dengan kesejahteraan rakyatnya gitu ya di sisi lingkup pekerjaan misalnya karyawan. Di satu sisi sekarang Wamen Ketenagakerjaan juga ditangkap karena meras soal Itu jahat sekali tuh. sertifikasi. Sertifikasi Sertifikat tiga. Itu sangat jahat itu. Hamid. Ironi, maksud saya itu ironi besar. Dengan kata lain, wakil menteri ini yang namanya si Emmanuel Ebenezer Gerungan itu benar-benar menjual rakyat, menjual tenaga kerja di level rendah lah itu kan sebetulnya. Iya, itu buruh yang bayar. Betapa jahatnya itu. Jadi artinya mereka para buruh yang miskin ini, yang kecil ini dijadikan komoditas sama dia. 100% dijadikan komoditas. Kira-kira lo nggak lulus ya, nggak dapat sertifikat, gua giniin lo. Atas nama atas nama apa? Atas nama ribuan buruh ini. Yang sedikit pun nggak kebagian manfaatnya, uangnya diambil sama dia sendiri. Tadi saya Itu too much itu ya. saya denger ngikutin preskonnya KPK. Ternyata untuk sertifikasi K3 itu Bang Hamid, Bang Eko, buruh ini harus bayar 275.000. Ini dari peraturan resmi. Tapi ternyata nyatanya mereka bayar 6 juta karena pemerasan Gila. Kaget gak Bang dengan ketangkapnya Wamen? Apa udah Kita itu yang terjadi itu kita selalu khawatirkan sejak awal ya. Banalization of corruption ini terjadi. Apa Anda sempat kaget lagi sekarang? Nggak sempat kaget lagi. Dulu kaget. Belum soal jumlah. Begitu ada korupsi misalnya bupati korupsi 3 miliar, kecil 3 miliar. Karena 2 hari lalu kita baca 100 triliun. Iya. Nah, minggu sebelumnya 90 triliun. Tiba-tiba ada bupati belum cuman recehan. cuma sekian ratus Cuma juta 12 miliar misalnya. Recehan. Itulah bahayanya terjadi apa ya? Banalisasi. Banalisasi. Kita. Iya. Repot itu kalau. Nah, kembali ke ada dampaknya nggak ke pemerintahan Prabowo Gibran dengan ini kan? Tapi satu hal yang jelas, justru kita harus puji dalam soal ini sikap presiden. Ya. Sudah jelas dia menyatakan lewat beberapa juru bicaranya tidak akan melindungi dan itu akan diproses secara hukum ya. Itu udah sikap yang sangat tepat ya. Dan kalau kita kaitkan lagi dengan isu kita yang kemarin yang saya sebut dejokowisasi, saya rasa ini bagian dari program besar dejokowisasi. Karena ini kan loyalis matinya Jokowi nih, si Noel ini. Pendiri beberapa ini ya, Joman. Loyalisnya juga saya kira lagi menunggu ini. Budi Ari. Ya, Budi Ari, siapa lagi ya. Pokoknya yang kelihatan pendukung gigihnya Jokowi. Lagi kakinya pretelin. dipotongin satu-satu nih. Jadi itu apa namanya perkembangan yang sehat ya dari segi itu. Asalkan yang kita repot ini Mas Eko, kalau kaki-kaki ini dipatahin lalu diganti kaki baru miliknya. Kan itu kan jadi kayak vicious circle ya. Kayak lingkaran setan aja. Ini akhirnya soal selera. Mudah-mudahan sekali ini enggak. Mudah-mudahan. Dan saya kira memang mungkin kita harus setuju dengan si Noel ini. Karena sebelumnya dia bilang koruptor harus pakai efek jerak kalau perlu hukuman mati. Dia yang ngomong nih. Dan dia baru mau jadi pembicara juga. Hari Senin besok dia mau jadi keynote speech soal strategi pemberantasan korupsi something. Jadi ironinya berlapis-lapis. Tetapi ironi terbesar kembali itu tadi. Dia jual secara harfiah itu nasib para buruh kecil. Untuk kepentingan dirinya. Nah ini
Coba aku ke Bang Eko dulu dari sisi tata kelola ekonomi ya. Ini sebenarnya sertifikasi K3 ini nih bagaimana kemudian bisa menjadi celah untuk pungli semacam ini gitu? Besar sekali celah. Iya, memang salah satu. Artinya nggak tahu. Maksudnya apakah digitalisasinya memang Bang Eko ngeliatnya memang kurang sekali di situ atau seperti apa? Karena ini kasus lama kan dari 2019 kalau saya ikuti. Iya, pada Kata akhirnya KPK. kan pemberi kewenangan itu kan tetap di kementerian tersebut begitu kan, sehingga walaupun ya, jadi kadang-kadang digitalisasi itu di muka tampilan luar kan begitu ya. Dalamnya kalau terjadi yang Tetap manual. ya seperti yang dirilis di KPK tadi sore itu kan ada aspek kayak semacam menunda-nunda gitu ya. Padahal semua dokumen lengkap. Tapi kemudian memang diciptakan situasi di mana akhirnya untuk mendapatkan sertifikat orang itu harus nyuap atau sejenisnya itu ya. Jadi ada semacam itu gitu. Nah, secara teknis sekali saya nggak tahu ya bagaimana sistem di dalam itu, tapi ini sebetulnya adalah bagian menggambarkan paradoks tadi gitu ya. Satu sisi pemerintah mau melakukan efisiensi, udah begitu gitu ya, taunya masyarakat, oke, pemerintah juga agak lebih prihatin ini gitu ya, karena anggaran dihemat-hemat untuk sesuatu yang lebih strategik, tapi ternyata itu pun kemudian terjadi kasus-kasus kayak gini. Jadi itu kan semakin mematahkan semangatnya masyarakat gitu untuk Optimisme. optimisme untuk tetap berkontribusi untuk membangun negara gitu ya, melalui kontribusi mungkin pajak atau yang lainnya gitu. Itu kan jadi saya rasa luka yang katakanlah ya sekarang jadi nggak mudah kan, dia tadi ke daerah dipotong, anggaran efisiensi kan tetap berjalan tahun depan gitu ya. Di sisi lain gitu ya, ujung-ujungnya nanti ketika target-target tadi nggak tercapai, kami sebenarnya sudah ngelihat target ini banyak yang nggak akan tercapai, Bang Hamid. Misalkan penerimaan negara gitu ya, setidaknya untuk pajak itu 13% ya naiknya tahun depan gitu. Sementara tahun ini saja itu udah turun. Jadi penerimaan negara udah turun nih. Jadi mau digenjot lagi tahun depan. Ujungnya siapa? Masyarakat kan begitu. Dengan disuguhi kasus tadi gitu, di mana pejabatnya nggak amanah gitu loh. Jadi gimana kemudian kita bisa percaya gitu ya bahwa masyarakat akan mengapresiasi atau setidaknya mereka tetap taat gitu ya dengan katakanlah kalau misalkan nanti target nggak tercapai, ujung-ujungnya nanti pasti akan kenaikan pajak juga gitu. Walaupun katanya pemerintah nggak menjanjikan tidak terjadi kenaikan pajak ya tahun depan. Setidaknya sampai hari ini gitu. Dan di satu sisi pengangguran terbuka juga angkanya masih tinggi. Benar. Juga sekitar hampir 60% itu sebenarnya pekerja juga masih pekerja informal ya. Benar. Sektor mereka. informal yang mana sebenarnya juga masih banyak hal yang tidak jelas di sana kan. Benar. Dari sisi pendapatan. Nah, ini berarti 2026 sebagai ekonom Bang Eko melihatnya winter is coming nih. Sudah datang sekarang sebenarnya. Sudah. Winter has come berarti. Semakin dingin. Makin dingin. Jadi karena tadi kita nggak ngelihat istilahnya ya dalam konteks indikator gitu ya. Pendorong optimismenya begitu. Tidak banyak ya kita lihat gitu ya. Beberapa sih mungkin dari flagship programnya presiden ya, tapi kalau ngelihat eksekusinya kita menjadi nggak yakin sendiri gitu ya. Dari mulai MBG, Koperasi Merah Putih gitu ya. Bahkan mungkin sampai ke swasembada pangan, karena yang digembar-gemborkan adalah food estate gitu ya, bangun buka di Kalimantan, buka di mana gitu. Itu kata apa iya caranya begitu gitu, karena kan udah tau lah gitu ya bentuk-bentuk kegagalan dari pemerintahan sebelumnya ketika bicara yang terlalu muluk-muluk begitu tapi minim eksekusi ya, artinya minim implementasinya begitu. Ada nggak saran buat pemerintah daerah misalnya sekarang? Karena udah tahu ya proyeksi ke depan akan dipangkas gitu ya. Bagaimana mereka bisa kemudian menaikkan penerimaan daerah? Iya, gini sebetulnya ada jalan ya. Jadi ada juga dari 500 itu kan tentu tidak semuanya ini ya jelek gitu ya. Ada beberapa yang cukup kreatif itu Bang Hamid. Misalkan nih kepala daerah itu berusaha untuk ketika dia punya program ya, punya proyek-proyek di daerah itu, dia berusaha sekali untuk menggunakan semuanya dari tenaga lokal. Sumber dayanya dari situ, tenaga kerjanya dari situ. Mungkin bukan yang termurah ya. Mungkin lebih mahal dibandingkan kalau dia menggunakan dari daerah lain. Tetapi itu menghidupi dari warganya sendiri gitu loh.
Nah, sekarang ciptakan gitu ya peluang-peluang untuk bisa dilakukan itu gitu. Karena kadang-kadang di dalam tender-tender itu ya pokoknya yang paling murah gitu. Padahal belum tentu itu yang paling bisa menggerakkan ekonomi daerah gitu. Nah, bagaimana menyiasati itu ya tentu pemerintah daerah lebih tahu gitu ya. Tapi ada daerah-daerah yang mulai kemudian mengembangkan skema-skema, pokoknya saya mau ini produknya harus dari lokal, terus kemudian tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar dan seterusnya itu. Berarti buy local for the locals gitu lah ya, kurang lebih paling tidak seperti itu gitu. Nah, itu di daerah ya, sebenarnya di pusat juga bisa kita gunakan strategi ini begitu. Nah, cara lain ya tentu kalau kita bicara sisi optimismenya tadi, mungkin salah satu secercah harapan itu adalah Presiden Prabowo ini dari awal tahun itu sudah mulai mengakselerate kemampuan diplomasi beliau ya untuk menjalin kerjasama dengan banyak negara. Ada BRICS, ada EU-SEPA gitu kan. Terus kemudian ASEAN sendiri juga kita semakin intensif ya sejak dimusuhi Trump itu. Nah, artinya ini peluang. Tapi ini nggak akan jadi apa-apa kalau tidak ditindaklanjuti oleh kita ya termasuk oleh daerah-daerah tadi. Nah, daerah kan misalkan nih ada EU-SEPA yang sekarang lebih mudah untuk dibuka pasarnya. Tentu pasar produk-produk Eropa apa yang kira-kira bisa menerima produk dari daerah. Nah, itu daerah-daerah itu harus mulai sekarang proaktif untuk mengidentifikasi itu ya. Begitu. Jadi artinya para pemimpin daerah ya. Benar, para pemimpin daerah itu gitu. Jadi mindset bisnisnya harus jalan banget nih sekarang. Gitu, ada BRICS ya, 40% ekonomi dunia saat ini itu di tangan gitu. BRICS. OECD sebentar lagi ya, kita mungkin akan masih aksesi ya proses ya. Sebentar lagi mungkin juga masuk gitu. Nah, ini harus dimanfaatkan peluang-peluang ini, udah dibuka jalannya, tapi kalau kita diemin ya nggak jadi sesuatu gitu. Atau bahkan mungkin pasar mereka yang masuk ke sini gitu. Sebelum itu terjadi, menurut saya kepala daerah ini harus punya tadi kreativitas dalam konteks memetakan apa yang bisa mereka kontribusikan untuk katakan terbukanya pasar ekspor baru ini begitu. Dan Indonesia kan juga masuk ke OGP juga ya, Open Government Partnership. Itu kan sebenarnya mendorong juga salah satunya kolaborasi dengan masyarakat sipil. Pemerintah dengan masyarakat multi pihak lah. Nah, jadi mungkin itu juga jadi salah satu bahwa pemerintah daerah sekarang ya harus tidak ego sektoral lagi, memang harus lebih friendly lah ya. Iya, merangkulnya lebih real lah. Jangan gitu ya. maksudnya jangan masyarakat sipil atau LSM itu dianggap watchdog terus gitu ya. 100% semata-mata hanya dilihat sebagai watchdog. Ya jangan dong, ajak kolaborasi kan bisa. Sip. Bang Hamid, ada banyak. Final questions. Jadi ngelihat wajah pemerintahan sekarang gitu ya dan proyeksi ekonomi yang tadi kita udah ngomongin, itu ada lagi nggak satu hal atau beberapa gitu yang Bang Hamid merasa perlu mengingatkan? Menurut saya ya, saya nggak tahu ini apa sok bijaksana apa-apa, tapi saya kira presiden sebagai kepala negara bisa mengimbau ya, atau bersama para pemimpin lembaga tinggi negara lainnya bersama-sama gitu membuat imbauan yang rendah hati, yang serius ya. Untuk mengajak bangsa ini prihatin sebentar gitu. Jangan khawatir, ya semangatnya seperti tadi saya bilang. Tidak pernah ada satu bangsa yang terus-menerus makmur, kan semuanya turun naik gitu. Itu hal yang hampir jadi fakta kehidupan biasa. Ya. Nah, karena itu kalau dalam krisis kayak begini, walaupun belum parah ya, justru jangan nunggu parah dulu baru kita bikin imbauan. Kan bisa mengimbau gitu. Dan saya kira pemerintah tidak perlu malu dalam arti kalau dia ngimbau-ngimbau itu kan kelihatan dia desperate gitu ya. Ya enggak lah ya. Saya kira rakyat kita kalau diajak dengan wajar seperti itu mengerti kok. Memang masalah-masalah negara, apalagi negara sebesar kita, kan memang berat gitu ya, nggak gampang gitu. Nah untuk itu pendekatannya seperti itu. Kalau retoriknya tetap saja misalnya pertumbuhan kita 5,4% atau 8%, kan nggak banyak gunanya itu karena nggak sesuai dengan realitas. Karena di sisi lain kebijakan yang diambil justru berlawanan dengan semangat penghematan itu. Di Cina belum lama ini juga presidennya mengimbau hal yang sama ketika ekonomi Cina turun kan baru-baru ini. Ya dalam keadaan turun ya diajak. Kan kepala negara itu ya kepala negara kita gitu ya, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan gitu. Dan saya kira rakyat akan mengerti asal
kompak ya, kepala apa lembaga tinggi negara yang lain pun bisa begitu gitu. Menurut saya nggak banyak cara lain ya selain langkah-langkah alternatif tadi benar-benar secara serius diupayakan, tapi juga ada imbauan moral, imbauan resiliensi gitu. Saya kira bisa berdampak. Meskipun sebenarnya it's easier to say than done ya. Of course. Karena ya tadi sistem politik kita juga akhirnya ada utang politik dan lain sebagainya itu yang mungkin akan sulit untuk mengimplementasikan. Dalam setiap krisis kita tahu ya, sejarah dunia mengajarkan itu. Krisis itu jelas sekali menghadirkan satu bahaya ya. Tapi pasti juga melahirkan satu peluang. Itu kayak two sides of the same coin. Jadi tergantung kita nih memberi penekanan di mana. Semua bangsa ketika menghadapi krisis justru makin kreatif. Banyak sekali Jerman. Kurang apa di masa Hitler gila-gilaan kayak gitu. Dalam waktu singkat dia makmur. Jepang, Hiroshima Nagasaki dibom. Ya, banyak lah ya contoh semacam itu. Rusia begitu pecah Uni Soviet. Kan masing-masing kemudian berpikir alternatif. Manusia kalau kepepet emang kreatif kan gitu. Nah, yang jadi soal gini, Man. Kita ini udah kepepet nggak ngaku. Nah, kalau nggak ngaku, ciloko. Ya masalahnya. Ngaku. Dan maunya kelihatan gagah terus atau pokoknya di masa pemerintahan saya jangan kelihatan lemah. Semua. Nah, itu yang bahaya. Capek emang kepepet mulu. Bang, final warning Bang buat pemerintah, ada nggak Bang Eko dari sisi ekonomi? Iya, kalau dari sisi ekonomi, menurut saya sih kita katakanlah ya, karena ekonomi harus bicara angka gitu ya, membuat angka-angka itu lebih realistis saja, itu menurut saya justru akan bisa memberikan pemantik buat optimisme dari bisnis begitu. Dibandingkan dibalik ya, angkanya terlalu optimis, tapi strateginya itu nggak tergambar jelas gitu loh. Nah itu nanti malah yang terjadi adalah kalau masih wait and see, masih nunggu, itu masih mending. Kalau kemudian distrust terus kemudian kabur, nah itu yang repot gitu loh. Narik ke sini lagi repot gitu. Nah sehingga paling bagus adalah ya sudah gitu ya, jelaskan seperti apa adanya data saja begitu. Nah itu akan lebih memungkinkan. Jadi ini memang lebih teknokratis kebijakannya, tetapi itu akan kalau berhasil ya artinya katakanlah memang realistis ini angka ini. Itu akan lebih punya novelty untuk bisa meningkatkan optimisme dunia bisnis. Karena yang diperlukan saat ini itu tidak cukup narasi saja gitu ya, bahwa kita menuju kemakmuran, swasembada dan seterusnya. Iya, tetapi adalah angkanya itu juga berjalan ke sana gitu loh. Nah, kalau angkanya semakin nggak berjalan ke sana, terus kita tetap mengklaim itu sebagai sebuah yang pencapaian yang luar biasa, nah itu akhirnya dongeng ujungnya. Ya itu ya, bisnis akhirnya berjalan dengan caranya sendiri gitu loh. Itu yang kita khawatirkan justru gitu. Sehingga realistislah dengan situasi sekarang begitu. Oke, kalau gitu kita tutup dulu bungkus poker kali ini. Mudah-mudahan percakapan hari ini juga membuat kita semua bersiap gitu ya. Bahwa mungkin 2026 banyak dari sebagian kita yang semakin tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi tentu kita akan bungkus dengan upaya terus-terusan kita kuat, jangan khawatir, bangsa ini kuat gitu. Kita harus ada optimisme begitu. Sip, kalau gitu kita ketemu di poker berikutnya. Bye. Bye.